Ya, selamat malam pemirsa. Selamat berjumpa dalam acara yang khusus menyoroti pemilu kada di DKI Jakarta, yaitu gubernur kita. Ini sudah dekat waktunya, tinggal 20 hari lagi, bahkan kalau dihitung-hitung efektif mungkin tinggal 15 hari saja ini. Sudah sangat dekat, 2 minggu lebih sedikit begitu. Dan bagaimana ini peta kekuatan menjelang pemilu kada DKI putaran kedua, masing-masing calon sudah melakukan berbagai manuver, kita tahu Foke dan Nara sudah semakin gencar ini, bahkan ada tagline-nya baru, Jakarta Bersatu, begitu, demikian juga dengan Jokowi Ahok. Kita akan membahasnya saat ini, di studio sudah hadir narasumber. Yang pertama ada Ibu Siti Zuhroh, pengamat politik. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Mbak Rama. Dan ada juga Direktur Eksekutif Puskaptis ya, Bapak Husein Yasin. Selamat malam, Pak Husein. Malam, Mbak. Iya, ini sudah semakin dekat, sebenarnya waktunya tidak terasa ini. Sudah semakin deg-degan untuk mengetahui hasil pemilu kada DKI ini putaran kedua. Tapi kalau Anda lihat mungkin dari Bu Siti Zuhroh sendiri, perkembangan terakhir ini bagaimana kalau melihat manuver masing-masing calon? Iya, ini memang masih diwarnai oleh kita melihat itu isu-isu yang belum pada substansi. Jadi menuju ke tanggal 20 September mestinya sudah memasuki paling tidak sekedar detailing atau merinci gitu apa yang akan dilakukan, tapi sudah mulai difikirkan konsep semacam kontrak politik apa yang akan ditawarkan oleh dua pasangan calon ini kepada masyarakat Jakarta. Iya, belum ada lagi pembahasan program-program seperti pada putaran tapi pertama. Interupsi yang pernik ini luar biasa gitu. Jadi seolah-olah ingin gitu ya membawa ke mungkin munculnya masalah-masalah gitu ya, kayak apa yang terjadi di Solo. Mengalihkan isu begitu ya, bukan esensinya. Iya, begitu. Munculnya isu di Solo, ada terorisme, mungkin ada ada tembakan, lalu ada kebakaran. Hanya itu, sebenarnya ada pilkada, tidak ada pilkada, ada kebakaran juga gitu ya. Terorisme, tidak ada pilkada, tidak ada pemilu, juga ada terorisme. Jadi nggak usah dipolitisasi gitu. Jadi komoditi-komoditi yang dijadikan bahan politisasi ini yang mestinya sudah saatnya dihentikan. Kita fokus pada apa yang akan dilakukan oleh dua pasangan calon ini, khususnya katakan nantinya itu ketika mereka akan melakukan kontrak politik dengan forum warga Jakarta itu apa saja gitu ya, yang ingin dilakukan itu penting sekali. Dan bagaimana dengan dananya, memungkinkan nggak mereka melakukan itu semua dengan dana yang ada di Jakarta? Baik, ini Pak Husein Yasin, kalau berdasarkan survei mana sih yang lebih dimakan oleh pemilih ini ya? Apakah program-programnya tadi pemilih ingin tahu bagaimana program yang akan dilakukan jika terpilih nanti, ataukah lebih ke pernak-pernik tadi ini yang lebih dimakan begitu, yang lebih diperhatikan oleh publik? Iya. Jadi kalau kita lihat dari survei, memang masyarakat itu memperhatikan apa sih yang program realistis yang diutarakan oleh dua calon ini. Nah, karena kenapa kita katakan seperti ini? Dari setelah pemilu kada putaran pertama tanggal 11 Juli, itu kan deras arus isu yang dilontarkan, isu-isu yang tidak dimengerti masyarakat. Artinya isu-isu yang memang itu menjauhkan masyarakat itu dari pemilu kada ini. Misalnya apa? Isu SARA. Nah, isu SARA ini ternyata setelah kita nilai, isu SARA ini artinya apa? Masyarakat itu sebenarnya mencari tahu program apa yang tadi yang dipinta, tapi sebaliknya elit-elit politik ini mengetengahkan atau menginformasikan ke publik bahwa isu-isu ini menurut mereka seksi. Artinya kalau kita lihat dalam koridor demokrasi, masyarakat ini sudah beranjak ke kedewasaan berpolitik. Artinya mereka menolak isu-isu SARA tadi, sementara elit-elit politik ini sepertinya membungkus, mengemas isu-isu SARA ini untuk mempropaganda salah satu calon. Nah, ternyata sasaran mereka ke masyarakat itu tidak termakan. Nah, tidak termakan seperti ini, makanya benar kata Pak Bu Siti Zuhroh tadi, mereka ini sibuk dengan menginventarisir isu apa atau program apa yang akan diluncurkan. Nah, sementara sisa waktu ini kan tinggal berapa? 20 hari lagi menurut catatan, tapi efektif apa yang dikatakan Mbak Rahma tadi kan 15 hari. Nah, artinya memang masyarakat Jakarta ini perlu disuguhi program apa sih, program yang realistis dari kedua calon ini.
Iya. yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan Jakarta baik sekarang maupun ke depan. Kalau Anda lihat Bu Siti Zuhro, adakah calon yang sudah bergeser ke substansi ini daripada kalau kita lihat ini seperti ya Fokenara sudah ada tagline baru, sudah bergerak begitu. Demikian juga Jokowi Ahok, baik di Solo juga sudah tetap melakukan tugasnya, demikian juga di Jakarta Suraja. Anda melihat bagaimana nih pergerakan dua calon? Kalau kita bandingkan memang ini kesempatan pasangan Fokenara ya, lebih besar saya melihat. Karena memang langsung berkaitan dengan apa yang sedang kita alami di Jakarta. Jadi masyarakat Jakarta itu sedang memperhatikan dengan cukup cermat hal-hal yang coba dijelaskan oleh Pak Fauzi Bowo khususnya gitu tentang dia memang kadang sedang gubernur, menjadi gubernur. Jadi ini kesempatan yang luar biasa sebenarnya untuk Fauzi Bowo. Sementara Pak Jokowi di Solo ya sibuk dengan Solonya kan itu. Jadi yang mestinya gitu ya kalau kita hitung-hitung Pak Fauzi Bowo ini unggul dalam arti dia sedang menjadi gubernur, dia bisa memperkenalkan lagi apa yang dia akan lakukan. Anda ini tampaknya melupakan hasil putaran pertama ini, apa tidak ada pengaruhnya ini hasil putaran pertama yang begitu putaran pertama kan betul-betul ini ya menampar betul ini ya dan tamparan itu ternyata juga menghasilkan perubahan perilaku, perubahan orientasi dan perubahan perhatian gitu ya kepada masyarakat itu luar biasa juga menurut saya. Jadi ini juga nggak bisa dipandang enteng gitu ya, nggak bisa diabaikan oleh pasangan Jokowi Ahok menurut saya karena bagaimanapun juga saya melihat ada semacam keseriusan gitu ya dari Fauzi Bowo khususnya bahwa Jakarta ini memang harus lebih maju. Dia ingin menunjukkan bahwa kedepannya dia akan men-tackle beberapa hal. Nah ini yang mestinya harus dibumikan ya, dibumikan itu maksudnya disosialisasikan dan dijadikan kontrak politik. Katakan transportasi. Untuk tahun 2012 sampai 2013 itu apa yang akan dicapai gitu ya. Katakan di mananya yang akan dikurangi kemacetannya atau menjadikan kemacetan ini paling tidak relief gitu ya. Nah ini hal-hal yang paling mendesak yang ditunggu-tunggu. Baik, kita akan lanjut lagi nih Bu Siti Zuhro tadi juga dengan Pak Husein Yassin. Benarkah ini sudah ada hasil putaran pertama tadi justru menimbulkan perbedaan sikap ya atau image terhadap dua calon ini di putaran kedua? Kita akan membahasnya lagi nanti pemirsa. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Gubernur Kita. Kita lanjutkan dialog ini. Sudah ada tamu lagi yang ini bergabung, Fadlizon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Ya, ini tadi sudah membahas ini pergerakan masing-masing calon pada putaran kedua. Fokenara tampaknya benar-benar memanfaatkan momen ini ya dengan banyak manuver dan juga ada tagline baru Jakarta Bersatu dan lain. Tapi dari Jokowi Ahok ini bagaimana? Saya pikir ya terus bekerja keras ya, walaupun saya kira sudah ada modal pada putaran pertama, tapi memang pertarungan ke depan ini adalah satu pertarungan yang tidak mudah. Namun harus diakui bahwa sekarang ini rakyat Jakarta memang menginginkan perubahan. Kalau kita lihat antusiasme Pak Jokowi datang ke bawah ya, menemui langsung warga Jakarta itu luar biasa antusiasmenya. Itu terasa ada satu histeria gitu. Dan di situ saya kira sulit untuk dibendung. Ini adalah satu momentum yang sulit untuk dibendung dan mudah-mudahan inilah yang akan terjadi gitu. Saya kira warga Jakarta yang sangat cerdas, yang sudah mempunyai akses informasi yang kuat, mereka sebetulnya sudah banyak menentukan pilihan. Tinggal tanggal 20 nanti. Dan saya yakin Pak Jokowi Basuki lah yang akan mendapatkan dukungan dengan cukup besar. Baik, baik. Ini sudah ada narasumber lagi nih. Silakan ini datang baru masih kejebak macet Jakarta ya nih Mas Romi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Waduh, minal aidin dulu nih ya. Masih suasana Lebaran. Tetapi dari suasana Lebaran ini akan segera beralih dengan suasana mendegangkan ini ya, karena penentuan santai ya, tinggal 20 hari loh. Politik itu kan permainan. Permainan yang iya, ini permainan apa sih sebenarnya yang tengah dimainkan oleh Fokenara ini ya, seperti diungkapkan tadi Kak, sepertinya bergeser dari bicara program-program biasanya namanya pemilu kada ya. Ini lebih ke pernak-pernik yang dibahas ini. Sebenarnya permainan apa sih yang tengah digulirkan begitu? Ya ini kan permainan menarik simpati rakyat.
Sesungguhnya kan masyarakat kita sudah cukup dewasa untuk menilai. Jadi kalau program-program kita lihat tidak terlalu banyak ditelat sekarang ini karena memang harus diakui kalau berbicara program yang meskipun sedikit flashback ya, dari 5 pasang kemarin itu yang diusung P3 dengan Golkar waktu itu Pak Alex Nurdin cukup matang dibandingkan yang lain, tapi toh itu tidak dilirik. Jadi tidak dimakan ya? Tidak dimakan oleh pemilih begitu. Jadi pada akhirnya kan sekarang kita berhadapan dengan situasi real, apa sih sebenarnya yang dikehendaki masyarakat dari seorang calon gubernur? Kejujuran, apa adanya, penampilan lugas atas apa yang dia mampu dan selama ini dia lakukan. Jujur apa adanya. Anda seperti menyinggung ini, jualannya Jokowi. Oh ya, saya nggak kangsenan sama Fadli ini. Tapi yang jelas begini, apa namanya, kita memang terus terang ketika mendukung Foke ya, itu mengatakan Pak Foke ini apa adanya. Pak Foke ini sebenarnya perlu dilakukan ini, apa namanya, perlu dilakukan introspeksi karena harus diakui gaya, mohon maaf ya, gaya Betawinya Pak Foke ini memang kadang-kadang kan ambeknya luar biasa begitu. Jadi ambeknya Jadi Betawi kan. Enggak, gaya beliau ini bukan soal sara ya, bukan. Kita mendukung Pak Foke. Lebih ke culture ya. Saya katakan mohon maaf. Beliau ini kan orang yang ceplas-ceplos, yang lugas begitu. Yang kadang-kala ketika dikutip pada bagian lugasnya itu keluar menjadi apa namanya, kampanye negatif. Contoh kemarin muncul di saat kebakaran di YouTube, diupload demikian rupa. Kemudian komentar-komentar lain lah misalnya. Nah ini kan saya kira hal yang juga harus dipahami secara utuh. Nah itu yang tidak ada. Sehingga saya bisa katakan ini jagonya Bung Fadli ini sedang jadi media darling. Ya, sedang jadi media darling. Tapi publik juga berhak tahu siapa sesungguhnya begitu. Enggak, saya kira bukan media darling ya. Ini the people's darling gitu ya. Bukan hanya media. Bukan hanya media, ini darlingnya rakyat sekarang ini ya. Saya kira, dan ini yang sudah memang menyentuh hati, pikiran itu sulit. Kalau sudah menyentuh hati dan sudah ada kepercayaan itu sulit untuk dibendung. Saya kira Mas Romi itu sangat setuju dengan itu. Jadi kalau ditanya hati-hati itu pasti kita yang mempunyai hati dan pikiran pasti akan memilih Pak Jokowi gitu ya. Yang nggak milih juga ada juga. Nggak, artinya kalau dengan hati dan pikiran gitu. Ya, tapi menanggapi banyak yang tadi ceplas-ceplosnya Foke ini dalam berbagai peristiwa isu yang sempat beredar ya, bahkan dikutip di YouTube dan di berbagai tapi saya perlu tegaskan bahwa kutipannya itu bagian ceplas-ceplosnya itu, tapi tidak dilihat konteks utuhnya. Ini yang juga kadang-kadang saya katakan kenapa kemudian ini menjadi media darling dan kemudian satu media apa undarling. Sebenarnya kalau kita lihat itu rakyat Jakarta ingin sesuatu yang genuine, bukan topeng gitu. Nah, politisi kita ini ya banyak topeng ya, banyak pencitraan dan lain-lain. Kalau Pak Jokowi maupun Saudara Basuki itu apa adanya gitu. Nah kalau topeng itu terlalu banyak pencitraan. Nah mungkin ini aslinya memang begitu. Nah tinggal nanti rakyat menilai apakah mau yang asli seperti Pak Foke atau mau yang asli seperti Pak Jokowi. Ya ini mungkin kita tanyakan sama-sama asli nih yang keluar sekarang ini. Oh sekarang sudah aslinya yang tampak ya, karena tahu ternyata asli lebih menjual. Tapi kalau saya ke Pak Husin Yazid dulu, kalau masyarakat menilai seperti apa? Benarkah Jokowi itu identik dengan apa adanya? Kemudian bagaimana juga penilaian dengan sosok Foke ini? Ya, kalau kita lihat memang pada saat putaran pertama itu kan dengan 6 calon ini bisa dikatakan bahwa itu terjadi pertarungan soft power sama hard power. Nah, mengkerucut kedua ini memang ini boleh dikatakan representasi pertarungan antara elit dan populis. Elit ini diwakilkan ke Pak Fauzi, populisnya Jokowi. Nah, tapi masyarakat melihat kesan yang tercipta ya. Kesan yang tercipta seperti apa? Artinya masyarakat melihat di sini artinya sekarang ini memang kedua calon ini lagi mencari bentuk sehingga bagaimana caranya masyarakat itu bisa tertarik. Sampai sekarang masih mencari bentuk ini, belum ketemu ini bentuknya. Kenapa saya bilang mencari bentuk? Bayangkan saja dari tanggal 11 Juli sampai sekarang tanggal 30 Agustus sudah 1,5 bulan, hampir 1,5 bulan. Ini belum ada program yang realistis yang akan diajukan. Karena udah nggak dimakan lagi Pak, belajar dari putaran pertama. Nah, artinya memang ini, nah disinilah masanya masa pemilih cair.
pemilih cair yang memang dari tanggal 11 lalu masuk ke bulan puasa, masyarakat menghadapi lebaran dan bulan puasa itu ini masa cair. Nah, artinya di sisa waktu inilah, di sisa waktu 20 hari yang efektifnya 15 hari ini, berlomba-lomba kedua calon ini bagaimana caranya mendekatkan kembali ke masyarakat. Memang di satu sisi kemarin di bulan puasa Pak Fauzi Bowo diuntungkan dengan memang mereka selalu turun ke lapangan karena incumbent itu sendiri. Nah, plus sekarang kalau istilah saya itu pada saat pemilih di putaran pertama, ini pemilih ini mengembara. Yang tadinya memang sudah memilih Pak Fauzi Bowo, kedua memilih Jokowi yang masing-masing punya modal. Pak Jokowi modal 42%, Fauzi Bowo modal 34%. Nah, sekarang merebut pemilih yang mengembara ini. Wah, tapi ini survei terakhir sudah berimbang. Sudah berimbang. Jadi bukan mengembara lagi. Jadi kebetulan 2 malam yang lalu kita juga rapat koordinasi ya seluruh partai koalisi pendukung Pak Survei Fauzi. Internal ya? Ya, internal yang kita gelar dengan satu lembaga independen. Memang posisinya itu sudah bisa hampir tidak bisa dibedakan. Sudah ketika disebut survei internal tadi langsung senyum ini Pak Fadlizon ini. Survei kami juga berkata jauh kita kemenangannya jauh lebih tinggi dari yang kemarin. Nah, makanya nanti survei itu kan pada putaran pertama tidak terbukti ya. Banyak semua survei itu tertipu gitu loh. Saya kira nanti bisa tertipu lagi nanti gitu. Baik, kita lihat saja. Mungkin seperti kata Pak Huzain Yassin tadi, masih banyak pemilih yang mengembara. Apakah pemirsa juga Anda masih mengembara untuk menentukan pemilih ya pada pemilu kada nanti 20 September? Anda juga nanti bisa mungkin berinteraksi, berdialog bersama kami. Tapi kita harus break dulu. Pemirsa, gubernur kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam Gubernur Kita. Langsung kita lanjutkan dialog ini ya. Saya ke Bu Siti Zuhro. Melihat pertarungan tadi dikatakan ya, kalau putaran pertama terbukti pencitraan ini kurang laku. Yang laku adalah tampil apa adanya begini. Anda melihat saat ini masing-masing sudah tampil apa adanya, Bu Siti Zuhro? Iya. Bagaimanapun kita ngelihat ya, ini kompetisi kita ngelihat dua tim sukses gitu ya. Katakan itu dari 2 pasangan calon. Luar biasa. Jadi meskipun kompetisi tapi matang gitu. Dalam arti tidak kelihatan ini. Mengenai Pak Jokowi dan Pak Foke, kita memang melihat tadi kan disebutkan satunya elitis, satunya populis gitu ya. Tapi dengan populis dan elitis itu punya karakter yang sama, yaitu lugas gitu. Lugas dalam arti dengan caranya yang memang backgroundnya satunya Jawa, satunya Betawi. Ini bukan cara, tapi untuk membedakan kekhasan gitu ya. Sebagian besar suku Betawi itu memang to the point gitu. To the point dan tidak terlalu hierarkis dan tidak terlalu lebih ngoku kata orang Jawa. Satunya lebih kalem. Biasanya kalau pemilih yang ini kan lebih senang kalau perempuan sih ya. Pemilih perempuan ini biasanya senang yang lebih kalem, lebih kalau yang... Bu Siti Zuhro lebih tenang begitu ya. Tapi bukan itu masalahnya. Menurut saya setelah putaran pertama banyak kesempatan dan peluang yang berpihak kepada Pak Foke ini. Ini masalahnya. Jadi kita bukan pendukung. Saya intelektual, saya melihat kecenderungan, ini kecenderungan, saya tidak melakukan survei. Oleh karena itu kenapa dalam beberapa saat pasca Pilkada Putaran 1, itu memang cenderungnya ke Pak Foke. Dalam hal apa yang Anda mengatakan seperti itu? Indikatornya kan indikatornya. Itu makanya kenapa yang lalu itu Mas Ganjar itu, ini masuk angin ini udah. Masuk angin. Anda melihat dari indikator apa nih? Dari mana Anda mengatakan seperti itu, dalam hal apa? Jeda selama bulan Ramadan ya. Lalu keberadaan Pak Foke sebagai gubernur dan dia melakukan berbagai aktivitas berkaitan dengan program-program Pemda ya DKI Jakarta. Itu juga poin. Bukan nggak poin gitu. Dan dia sering tampil untuk mengatakan ini program. Memang dia harus melakukan itu gitu. Tapi bagaimanapun itu poin untuk dia. Baik, Pak Fadlizon, Anda melihat ada nggak takut kecolongan nggak ya ini karena tampaknya lebih memperbaiki diri nih Foke dibandingkan putaran pertama. Yang perlu diwaspadai adalah kecurangan. Oh, itu saja. Jadi kecurangan ini yang menurut saya agak rawan. Tingkat kepercayaan publik terhadap kecurangan juga masih tinggi. Dan usaha-usaha itu juga bukan tidak ada pada putaran pertama. Namun pada kenyataannya rakyat Jakarta juga kan yang menentukan. Dan dalam hal ini saya kira akan semakin banyak orang yang melihat ya dan berusaha meyakinkan bahwa tidak ada kecurangan. Kalau usaha-usaha untuk mempromosikan diri saya kira sah-sah saja. Baik sebagai incumbent maupun sebagai calon ya.
Begitu juga Pak Jokowi, saya kira sebetulnya sah-sah saja. Seharusnya memang di dalam waktu jeda seperti ini, memang ini jedanya lama ya. Tapi kami tidak terlalu khawatir dengan kecolongan. Justru kalau kita lihat indikator, karena ketika kita membuat statement kan harus ada indikatornya apa. Nggak bisa melalui perasaan, tapi misalnya indikatornya itu survei. Atau indikatornya itu ketika orang itu datang, ada nggak antusiasme. Nah, kami melihat waktu Pak Jokowi datang belakangan ini, antusiasme itu sudah mendekati histeria. Ya, yang datang biasanya cuma 1.000, bisa 10.000, bisa 15.000 gitu ya. Nah, itu menurut saya itu satu indikator nyata di lapangan. Nah, kita lihat saja kemana, kan pers, media meliput juga gitu. Kalau Voke bagaimana? Ada yang histeris melihat kondisinya Pak Voke? Bagaimana? Saya kira histeria atau tidak itu kan karakter dari pemilihnya. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Bu Siti Zuhro, saya kira masing-masing pemilih ini memiliki karakter yang khas. Tapi memang mau tidak mau diakui ada keuntungan besar dari Pak Fauzi ketika selama bulan Ramadan kemarin dengan program safari keliling, kemudian sahur keliling, begitu ya, safari tarawih keliling, sahur keliling, dan kemudian sekian banyak begitu kegiatan. Ini yang tidak dimiliki, kemewahan ini yang terlihat tidak dimiliki oleh Pak Jokowi ya, karena Pak Jokowi memang ada di Solo begitu. Tetapi saya juga ingin mengatakan juga. Ya, selamat malam pemirsa. Selamat berjumpa dalam acara yang khusus menyoroti pemilu kada di DKI Jakarta, yaitu gubernur kita. Ini sudah dekat waktunya, tinggal 20 hari lagi, bahkan kalau dihitung-hitung efektif mungkin tinggal 15 hari saja ini. Sudah sangat dekat, 2 minggu lebih sedikit begitu. Dan bagaimana ini peta kekuatan menjelang pemilu kada DKI putaran kedua, masing-masing calon sudah melakukan berbagai manuver. Kita tahu Voke dan Nara sudah semakin gencar ini, bahkan ada tagline-nya baru, Jakarta Bersatu, begitu, demikian juga dengan Jokowi Ahok. Kita akan membahasnya saat ini. Di studio sudah hadir narasumber. Yang pertama ada Ibu Siti Zuhro, pengamat politik. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Mbak Rama. Dan ada juga Direktur Eksekutif Puskaptis ya, Bapak Husein Yassin. Selamat malam, Pak Husein. Malam, Mbak. Iya, ini sudah semakin dekat, sebenarnya waktunya tidak terasa ini. Sudah semakin untuk deg-degan untuk mengetahui hasil pemilu kada DKI ini putaran kedua. Tapi kalau Anda lihat mungkin dari Bu Siti Zuhro sendiri, perkembangan terakhir ini bagaimana kalau melihat manuver masing-masing calon? Iya, ini memang masih diwarnai oleh kita melihat itu isu-isu yang belum pada substansi. Jadi menuju ke tanggal 20 September mestinya sudah memasuki paling tidak sekedar detailing atau merinci gitu apa yang akan dilakukan, tapi sudah mulai difikirkan konsep semacam kontrak politik apa yang akan ditawarkan oleh dua pasangan calon ini kepada masyarakat Jakarta. Iya, belum ada lagi pembahasan program-program seperti pada putaran tapi pertama. Interupsi yang pernik ini luar biasa gitu. Jadi seolah-olah ingin gitu ya membawa ke mungkin munculnya masalah-masalah gitu ya, kayak apa yang terjadi di Solo. Mengalihkan isu begitu ya, bukan esensinya. Iya, begitu. Munculnya isu di Solo, ada terorisme, mungkin ada ada tembakan, lalu ada kebakaran. Hanya itu, sebenarnya ada pilkada, tidak ada pilkada, ada kebakaran juga gitu ya. Terorisme tidak ada pilkada, tidak ada pemilu juga ada terorisme. Jadi nggak usah dipolitisasi gitu. Jadi komoditi-komoditi yang dijadikan bahan politisasi ini yang mestinya sudah saatnya dihentikan. Kita fokus pada apa yang akan dilakukan oleh dua pasangan calon ini, khususnya katakan nantinya itu ketika mereka akan melakukan kontrak politik dengan forum warga Jakarta itu apa saja gitu ya, yang ingin dilakukan itu penting sekali. Dan bagaimana dengan dananya, memungkinkan nggak mereka melakukan itu semua dengan dana yang ada di Jakarta? Baik, ini Pak Husein Yassin, kalau berdasarkan survei mana sih yang lebih dimakan oleh pemilih ini ya? Apakah program-programnya tadi pemilih ingin tahu bagaimana program yang akan dilakukan jika terpilih nanti, ataukah lebih ke pernak-pernik tadi ini yang lebih dimakan begitu, yang lebih diperhatikan oleh publik? Iya. Jadi kalau kita lihat dari survei, memang masyarakat itu memperhatikan apa sih yang program realistis yang diutarakan oleh dua calon ini. Nah, karena kenapa kita katakan seperti ini? Dari setelah pemilu kada putaran pertama tanggal 11 Juli, itu kan deras arus isu yang dilontarkan, isu-isu yang tidak
dimengerti masyarakat. Artinya isu-isu yang memang itu menjauhkan masyarakat itu dari pemilu kada ini. Misalnya apa? Isu SARA. Nah, isu SARA ini ternyata setelah kita nilai, isu SARA ini artinya apa? Masyarakat itu sebenarnya mencari tahu program apa yang tadi yang dipinta, tapi sebaliknya elit-elit politik ini mengetengahkan atau menginformasikan ke publik bahwa isu-isu ini menurut mereka seksi. Artinya kalau kita lihat dalam koridor demokrasi, masyarakat ini sudah beranjak ke kedewasaan berpolitik, artinya mereka menolak isu-isu SARA tadi, sementara elit-elit politik ini sepertinya membungkus, mengemas isu-isu SARA ini untuk mempropaganda salah satu calon. Nah, ternyata sasaran mereka ke masyarakat itu tidak termakan. Nah, tidak termakan seperti ini, makanya benar kata Pak Bu Siti Zuhro tadi, mereka ini sibuk dengan menginventarisir isu apa atau program apa yang akan diluncurkan. Nah, sementara sisa waktu ini kan tinggal berapa? 20 hari lagi menurut catatan, tapi efektif apa yang dikatakan Mbak Rahma tadi kan 15 hari. Nah, artinya memang masyarakat Jakarta ini perlu disuguhi program apa sih, program yang realistis dari kedua calon ini. Yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan Jakarta baik sekarang maupun ke depan. Kalau Anda lihat Bu Siti Zuhro, adakah calon yang sudah bergeser ke substansi ini daripada kalau kita lihat ini seperti ya Fokenara sudah ada tagline baru, sudah bergerak begitu, demikian juga Jokowi Ahok baik di Solo juga sudah tetap melakukan tugasnya, demikian juga di Jakarta Suraja. Anda melihat bagaimana nih pergerakan dua calon? Kalau kita bandingkan memang ini kesempatan pasangan Fokenara ya lebih besar saya melihat, karena memang langsung berkaitan dengan apa yang sedang kita alami di Jakarta. Jadi masyarakat Jakarta itu sedang memperhatikan dengan cukup cermat hal-hal yang coba dijelaskan oleh Pak Fauzi Bowo khususnya gitu, tentang dia memang kadang sedang gubernur, menjadi gubernur. Jadi ini kesempatan yang luar biasa sebenarnya untuk Fauzi Bowo, sementara Pak Jokowi di Solo ya sibuk dengan Solonya kan itu. Jadi yang mestinya gitu ya, kalau kita hitung-hitung Pak Fauzi Bowo ini unggul dalam arti dia sedang menjadi gubernur, dia bisa memperkenalkan lagi apa yang dia akan lakukan. Anda ini tampaknya melupakan hasil putaran pertama ini ya, apa tidak ada pengaruhnya ini hasil putaran pertama yang begitu mengagetkan? Putaran pertama kan betul-betul ini ya, menampar betul ini ya, dan tamparan itu ternyata juga menghasilkan perubahan perilaku, perubahan orientasi dan perubahan perhatian gitu ya kepada masyarakat, itu luar biasa juga menurut saya. Jadi ini juga nggak bisa dipandang enteng gitu ya, nggak bisa diabaikan oleh pasangan Jokowi Ahok menurut saya, karena bagaimanapun juga saya melihat ada semacam keseriusan gitu ya dari Fauzi Bowo khususnya, bahwa Jakarta ini memang harus lebih maju. Dia ingin menunjukkan bahwa kedepannya dia akan men-tackle beberapa hal. Nah, ini yang mestinya harus dibumikan ya, dibumikan itu maksudnya disosialisasikan dan dijadikan kontrak politik. Katakan transportasi. Untuk tahun 2012 sampai 2013 itu apa yang akan dicapai gitu ya. Katakan di mananya yang akan dikurangi kemacetannya atau menjadikan kemacetan ini paling tidak relief gitu ya. Nah, ini hal-hal yang paling mendesak yang ditunggu. Baik, kita akan lanjut lagi nih Bu Siti Zuhro tadi juga dengan Pak Hussein Yassin. Benarkah ini sudah ada hasil putaran pertama tadi justru menimbulkan perbedaan sikap ya atau image terhadap dua calon ini di putaran kedua? Kita akan bahasnya lagi nanti pemirsa. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Gubernur Kita. Kita lanjutkan dialog ini. Sudah ada tamu lagi ini bergabung, Fadlizon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ya. Ini tadi sudah membahas ini pergerakan masing-masing calon pada putaran kedua. Fokenara tampaknya benar-benar memanfaatkan momen ini ya, dengan banyak manuver, dan juga ada tagline baru Jakarta Bersatu dan lain. Tapi dari Jokowi Ahok ini bagaimana? Saya pikir ya terus bekerja keras ya, walaupun saya kira sudah ada modal pada putaran pertama, tapi memang pertarungan ke depan ini adalah satu pertarungan yang tidak mudah. Namun harus diakui bahwa sekarang ini rakyat Jakarta memang menginginkan perubahan. Kalau kita lihat antusiasme Pak Jokowi datang ke bawah ya, menemui langsung
warga Jakarta itu luar biasa antusiasmenya. Itu terasa ada satu histeria gitu. Dan di situ saya kira sulit untuk dibendung. Ini adalah satu momentum yang sulit untuk dibendung dan mudah-mudahan inilah yang akan terjadi gitu. Saya kira warga Jakarta yang sangat cerdas, yang sudah mempunyai akses informasi yang kuat, mereka sebetulnya sudah banyak menentukan pilihan. Tinggal tanggal 20 nanti dan saya yakin Pak Jokowi Basuki lah yang akan mendapatkan dukungan dengan cukup besar. Baik, baik. Ini sudah ada narasumber lagi nih. Silakan ini datang baru pasti kejebak macet Jakarta ya nih Mas Romi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Waduh, minal aidin dulu nih ya, masih suasana lebaran. Tetapi dari suasana lebaran ini akan segera beralih dengan suasana menegangkan ini ya, karena penentuan santai ya, tinggal 20 hari loh. Politik itu kan permainan. Permainan yang iya, ini permainan apa sih sebenarnya yang tengah dimainkan oleh Voke Nara ini ya, seperti diungkapkan tadi Kak, sepertinya bergeser dari bicara program-program biasanya namanya pemilu kada ya. Ini lebih ke pernak-pernik yang dibahas ini. Sebenarnya permainan apa sih yang tengah digulirkan begitu? Ya ini kan permainan menarik simpati rakyat. Sesungguhnya kan masyarakat kita sudah cukup dewasa untuk menilai. Jadi kalau program-program kita lihat tidak terlalu banyak ditelan sekarang ini karena memang harus diakui kalau berbicara program yang meskipun sedikit flashback ya, dari 5 pasang kemarin itu yang diusung P3 dengan Golkar waktu itu Pak Alex Nurdin cukup matang dibandingkan yang lain, tapi toh itu tidak dilirik. Jadi tidak dimakan ya? Tidak dimakan oleh pemilih begitu. Jadi pada akhirnya kan sekarang kita berhadapan dengan situasi real apa sih sebenarnya yang dikehendaki masyarakat dari seorang calon gubernur? Kejujuran, apa adanya, penampilan lugas atas apa yang dia mampu dan selama ini dia lakukan. Jujur apa adanya. Anda seperti menyinggung ini, jualannya Jokowi. Oh ya, saya nggak kangsenan sama Fadli ini. Tapi yang jelas begini, apa namanya, kita memang terus terang ketika mendukung Voke ya, itu mengatakan Pak Voke ini apa adanya Pak Voke ini sebenarnya perlu dilakukan ini apa namanya, perlu dilakukan introspeksi karena harus diakui gaya, mohon maaf ya, gaya Betawinya Pak Voke ini memang kadang-kadang kan ambeknya luar biasa begitu. Jadi ambeknya Jadi Betawi kan. Ini gaya beliau ini bukan soal sara ya. Bukan. Kita mendukung Pak Voke. Lebih ke culture ya. Saya katakan mohon maaf. Beliau ini kan orang yang ceplas-ceplos, yang lugas begitu. Yang kadang-kala ketika dikutip pada bagian lugasnya itu keluar menjadi apa namanya kampanye negatif. Contoh kemarin muncul di saat kebakaran di YouTube diupload demikian rupa. Kemudian komentar-komentar lain lah misalnya. Nah ini kan saya kira hal yang juga harus dipahami secara utuh. Nah itu yang tidak ada. Sehingga saya bisa katakan ini jagonya Bung Fadli ini sedang jadi media darling. Ya sedang jadi media darling. Tapi publik juga berhak tahu siapa sesungguhnya begitu. Nah, saya kira bukan media darling ya. Ini the people's darling gitu ya. Bukan hanya media. Bukan hanya media. Ini darlingnya rakyat sekarang ini ya. Saya kira dan ini yang sudah memang menyentuh hati, pikiran itu sulit. Kalau sudah menyentuh hati dan sudah ada kepercayaan itu sulit untuk dibendung. Saya kira Mas Romi itu sangat setuju dengan itu. Jadi kalau ditanya hati-hati itu pasti kita yang mempunyai hati dan pikiran pasti akan memilih Pak Jokowi gitu ya. Yang milih, yang nggak milih juga ada juga. Nggak, artinya kalau dengan hati dan pikiran gitu. Ya, tapi menanggapi banyak yang tadi ceplas-ceplosnya Voke ini dalam berbagai peristiwa isu yang sempat beredar ya, bahkan dikutip di YouTube dan di berbagai tapi saya perlu tegaskan bahwa kutipannya itu bagian ceplas-ceplosnya itu, tapi tidak dilihat konteks utuhnya. Ini yang juga kadang-kadang saya katakan kenapa kemudian ini menjadi media darling dan kemudian satu media apa undarling. Sebenarnya kalau kita lihat itu rakyat Jakarta ingin sesuatu yang genuine, bukan topeng gitu ya. Nah, politisi kita ini ya banyak topeng ya, banyak pencitraan dan lain-lain. Kalau Pak Jokowi maupun Saudara Basuki itu apa adanya gitu.
Nah, kalau topeng itu terlalu banyak pencitraan. Nah, mungkin ini aslinya memang begitu. Nah, tinggal nanti rakyat menilai apakah mau yang asli seperti Pak Foke atau mau yang asli seperti Pak Ya, ini Jokowi. mungkin kita tanyakan ke... sama-sama asli nih yang keluar sekarang ini. Oh, sekarang sudah aslinya sama-sama yang tampak asli ya, karena tahu ternyata asli lebih menjual gitu Asli lebih menjual. daripada. Nah, Tapi kalau saya ke Pak Husin Yazid dulu, kalau masyarakat menilai seperti apa? Benarkah Jokowi itu identik dengan apa adanya? Kemudian bagaimana juga penilaian dengan sosok Foke ini? Ya, kalau kita lihat memang pada saat putaran pertama itu kan dengan 6 calon ini bisa dikatakan bahwa itu terjadi pertarungan soft power sama hard power. Nah, mengkerucut kedua ini memang ini boleh dikatakan representasi pertarungan antara elit dan populis. Elit ini diwakilkan ke Pak Fauzi, populisnya Jokowi. Nah, tapi masyarakat melihat Kesan yang tercipta ya. Kesannya seperti apa? Artinya Dan masyarakat menjadi melihat, kenyataan. masyarakat melihat di sini artinya sekarang ini memang kedua calon ini lagi mencari bentuk sehingga bagaimana caranya masyarakat itu bisa tertarik. Sampai sekarang masih mencari bentuk ini, belum ketemu ini bentuknya. Kenapa saya bilang mencari bentuk? Bayangkan saja dari tanggal 11 Juli sampai sekarang tanggal 30 Agustus sudah 1,5 bulan, hampir 1,5 bulan. Ini belum ada program yang realistis yang akan diajukan. Karena udah nggak dimakan lagi Pak, belajar dari putaran pertama. Nah, artinya memang ini, nah disinilah masanya masa pemilih cair. Pemilih cair yang memang dari tanggal 11 lalu masuk ke bulan puasa, masyarakat menghadapi lebaran dan bulan puasa itu ini masa cair. Ya. Nah, artinya di sisa waktu inilah, di sisa waktu 20 hari yang efektifnya 15 hari ini, berlomba-lomba kedua calon ini bagaimana caranya mendekatkan kembali ke masyarakat. Ya. Memang di satu sisi kemarin di bulan puasa Pak Fauzi Bowo diuntungkan dengan memang mereka selalu turun ke lapangan karena incumbent itu sendiri. Nah, plus sekarang kalau istilah saya itu pada saat pemilih di putaran pertama, ini pemilih ini mengembara. Yang tadinya memang sudah memilih Pak Fauzi Bowo, kedua memilih Jokowi yang masing-masing punya modal. Pak Jokowi modal 42%, Fauzi Bowo modal 34%. Nah, sekarang merebut pemilih yang mengembara ini. Wah, ini Tapi ini survei terakhir sudah berimbang. sudah berimbang. Jadi Bukan mengembara lagi. Enggak. Jadi kebetulan 2 malam yang lalu kita juga rapat koordinasi ya seluruh partai koalisi pendukung Pak Survei Fauzi. internal ya? Ya, internal yang kita gelar dengan satu lembaga independen. Memang posisinya itu sudah bisa hampir tidak bisa dibedakan Ya. sudah. Ketika disebut survei internal tadi langsung senyum ini Pak Fadlizon ini. Survei kami juga berkata jauh kita kemenangannya jauh lebih tinggi dari yang kemarin gitu. Nah, makanya nanti survei itu kan pada putaran pertama tidak terbukti ya. Banyak semua survei itu tertipu gitu loh. Saya kira nanti bisa tertipu lagi nanti gitu. Baik, kita lihat saja. Mungkin seperti kata Pak Husin Yazid tadi, masih banyak pemilih yang mengembara. Apakah pemirsa juga Anda masih mengembara untuk menentukan pemilih ya pada pemilu kada nanti 20 September? Anda juga nanti bisa mungkin berinteraksi, berdialog bersama kami. Tapi kita harus break dulu. Pemirsa, gubernur kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam gubernur kita. Langsung kita lanjutkan dialog ini ya. Saya ke Bu Siti Zuhro. Melihat pertarungan tadi dikatakan ya, kalau putaran pertama terbukti pencitraan ini kurang laku. Yang laku adalah tampil apa adanya begini. Anda melihat saat ini masing-masing sudah tampil apa adanya, Bu Siti Zuhro? Iya. Bagaimanapun kita ngelihat ya, ini kompetisi kita ngelihat dua tim sukses gitu ya, katakan itu dari 2 pasangan calon luar biasa. Jadi meskipun kompetisi tapi matang gitu. Dalam arti tidak kelihatan ini. Mengenai Pak Jokowi dan Pak Foke, kita memang melihat tadi kan disebutkan satunya elitis, satunya populis gitu ya. Tapi dengan populis dan elitis itu punya karakter yang sama, yaitu lugas gitu. Lugas dalam arti dengan caranya yang memang backgroundnya satunya Jawa, satunya Betawi. Ini bukan syarat, tapi untuk membedakan kekhasan gitu ya. Sebagian besar suku Betawi itu memang to the point gitu. To the point dan tidak terlalu hierarkis dan tidak terlalu lebih ngoko kata orang Jawa. Satunya lebih kalem. Biasanya kalau pemilih yang ini kan lebih senang kalau perempuan sih ya. Pemilih perempuan ini biasanya senang yang lebih kalem, lebih kalau Bu Siti Zuhro lebih tenang begitu ya. Iya. Tapi bukan itu masalahnya. Menurut saya setelah putaran pertama banyak kesempatan dan peluang yang berpihak kepada Pak
Fokker ini. Ini masalahnya. Seperti Jadi apa kita bukan pendukung. Saya intelektual, saya melihat kecenderungan, ini kecenderungan, saya tidak melakukan survei. Oleh karena itu kenapa dalam beberapa saat pasca Pilkada Putaran 1, itu memang cenderungnya ke Pak Fokker. Dalam Itu hal yang apa nih Anda dikatakan. mengatakan seperti itu? Indikatornya kan Iya. harus Indikatornya. ada. Itu makanya kenapa yang lalu itu Mas Ganjar itu, ini masuk angin ini udah. Masuk angin. Anda melihat dari indikator apa nih? Dari mana Anda mengatakan seperti itu dalam hal apa? Jeda selama bulan Ramadan, ya. Lalu keberadaan Pak Fokker sebagai gubernur dan dia melakukan berbagai aktivitas berkaitan dengan program-program Pemda ya DKI Jakarta. Itu juga poin. Ya, Bukan baik. poin gitu. Dan dia sering tampil untuk mengatakan ini program. Memang dia harus melakukan itu Ya, gitu. baik. Tapi bagaimanapun itu poin untuk Baik, dia. Pak lah. Fadlizon, Anda melihat ada nggak takut kecolongan nggak ya? Ini karena tampaknya lebih memperbaiki diri nih Fokker Ya. dibandingkan putaran pertama. Yang perlu diwaspadai adalah kecurangan. Oh, Ya. itu saja. Jadi kecurangan ini yang menurut saya agak rawan. Tingkat kepercayaan publik terhadap kecurangan juga masih tinggi. Dan usaha-usaha itu juga bukan tidak ada pada putaran pertama. Namun pada kenyataannya rakyat Jakarta juga kan yang menentukan. Dan dalam hal ini saya kira akan semakin banyak orang yang melihat ya dan berusaha meyakinkan bahwa tidak ada kecurangan. Kalau usaha-usaha untuk mempromosikan diri saya kira sah-sah saja. Baik sebagai incumbent maupun sebagai calon ya. Begitu juga Pak Jokowi saya kira sebetulnya sah-sah saja. Seharusnya memang di dalam waktu jeda seperti ini, memang ini jedanya lama ya. Tapi kami tidak terlalu khawatir dengan kecolongan. Justru kalau kita lihat indikator, karena ketika kita membuat statement kan harus ada indikatornya apa. Nggak bisa melalui perasaan, tapi misalnya indikatornya itu survei. Atau indikatornya itu ketika orang itu datang, ada nggak antusiasme. Nah, kami melihat waktu Pak Jokowi datang belakangan ini, antusiasme itu sudah mendekati histeria. Ya, yang datang biasanya cuma 1.000, bisa 10.000. Bisa 15.000 gitu ya. Nah itu menurut saya itu satu indikator nyata di lapangan. Nah, kita lihat saja kemana kan pers media meliput juga gitu. Kalau Fokker bagaimana? Ada yang histeris melihat siapa Fokker? Bagaimana? Saya kira histeria atau tidak itu kan karakter dari pemilihnya. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Bu Siti Zuhro, saya kira masing-masing pemilih ini memiliki karakter yang khas. Tapi memang mau tidak mau diakui ada keuntungan besar dari Pak Fauzi ketika selama bulan Ramadan kemarin dengan program safari keliling, kemudian sahur keliling begitu ya, safari tarawih keliling, sahur keliling, dan kemudian sekian Bersamanya banyak lebih begitu intensif, kegiatan ini yang tidak dimiliki, kemewahan ini yang Lebih banyak tidak bertemu ya, dimiliki bukan oleh hanya, Pak Joko ya, baliho karena dan Pak lain-lain. Jokowi memang ada di Solo begitu. Tetapi saya juga ingin mengatakan juga